Shalom, puji Tuhan. Doa diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan maksud supaya ada satu komunikasi antara manusia yang percaya kepada Tuhan di dalam nama Yesus kepada Allah sebagai Bapanya. Oleh sebab itu, jangan sampai mengabaikan doa dan jangan sampai kita tidak percaya dan kita tidak tekun. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan, jikalau Tuhan menyertai, memberkati, mengurapi setiap kami. Kiranya Tuhan melalui doa ini biar kami Tuhan boleh berkomunikasi, boleh bergaul dan akrab dengan Tuhan, boleh mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Dan Tuhan Engkaulah memberikan juga kepada kami isi hati-Mu melalui firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang berharap, yang punya masalah, yang punya persoalan tantangan, bahkan sakit penyakit yang sudah menaun, yang tidak bisa disembuhkan, persoalan yang sudah sulit untuk diatasi, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup menguatkan dan memberikan kepada kami kemenangan dan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Kisah Rasul 12, yaitu ayat yang ke-5 sampai ke ayat 11. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit mengawal. Pengawal sedang berkawal di muka pintu. 7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. 8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Melalui bacaan ini, Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita ini tekun di dalam doa. Karena ketekunan itu mendatangkan mujizat. Mengapa kita tidak mendapatkan jawaban dari doa kita? Mungkin salah satunya adalah kita tidak tekun di dalam doa. Mungkin kita hanya kalau perlu saja berdoa dan setelah itu kita tidak lagi memintanya. Bahkan kita mungkin tidak percaya. Kalau orang percaya, dia akan tekun. Tekun bukan berarti berulang-ulang beratus-ratus kali, bukan. Tekun itu berarti dia menekuni doa itu. Sama seperti kalau kita belajar, dia tekun belajar, berarti dia sedang membaca, meneliti, menghafal, dan kemudian mempelajari, menyimak dengan bagus. Demikian juga tekun itu tidak berbicara berapa puluh kali kita berdoa. Namun ketekunan itu menunjukkan satu sikap karakter kita yang tidak mudah menyerah, pantang menyerah. Tidak kenal yang namanya kata menyerah. Berarti dia punya ketekunan. Di dalam dunia juga pekerjaan, kita kalau melakukan sesuatu, kita harus tekun. Tekun itu walaupun sulit, walaupun itu pasar sepi, walaupun itu mungkin juga tidak ada apa-apa, tapi kita tetap tekun. Tekun itu berarti kita itu terus-menerus dan percaya dan melakukan dengan rajin, dengan baik. Contoh-contoh kalau kita melihat adalah Daniel. Walaupun dia sudah mendapatkan
yaitu kedudukan yang tinggi sebagai wakil raja atau perdana menteri, namun dia tetap juga berdoa 3 kali sehari. Apapun yang terjadi, dia tetap berdoa 3 kali sehari. Bukan berarti ada masalah dia jadi 7 kali sehari. Kalau nggak ada masalah berarti tidak berdoa. Bukan. Ketekunan itu menunjukkan sesuatu, karakter. Bukan hanya satu keinginan, tapi karakter, yaitu tekun. Banyak orang berkata tekun itu kalau kita punya masalah. Kalau belum dijawab kita mesti tekun. Itu juga bagus. Namun ketekunan itu adalah karakter. Mari di dalam doa itu perlu karakter yang namanya ketekunan. Sehingga kemudian ada ujian, yaitu Daniel akan dimasukkan gua singa kalau dia tetap berdoa kepada Tuhan dan tidak menyembah patung raja. Daniel tetap tekun. Yang namanya tekun itu karakter. Ada masalah, nggak ada masalah, ada ancaman atau tidak, dia tetap. Akhirnya Daniel dimasukkan di gua singa. Dan apa yang terjadi kemudian? Yaitu singa-singa itu akhirnya tidak memakan Daniel. Sampai akhirnya raja berkata, Daniel, ya raja. Akhirnya raja memberikan kedudukan dan mengasihi Daniel lebih dari segalanya. Melalui kisah ini juga di dalam Kisah Para Rasul 12, bagaimana Petrus sedang ditangkap. Dan di situ ada yang namanya kawal 1, kawal 2, dan ada pintu gerbang besi juga. Berarti dia terletak di dalam sekali, melewati 3 pintu. Pintu pertama itu adalah pintu depan. Pintu kedua itu adalah pintu kawal. Pintu ketiga itu berarti pintu yang menjaga penjara itu. Tentunya juga ada pintu yang juga di dalam penjara, yaitu di mana Petrus itu ada di dalamnya. Namun ketika jemaat itu dengan tekun berdoa, dengan tekun mendoakannya, maka Tuhan mengutuskan malaikat itu datang. Dan ketika Tuhan mengutuskan malaikat datang kepada Petrus, yaitu yang didoakan oleh para jemaat, yaitu Petrus, maka kemudian malaikat itu menepuk dan gugurlah rantai yang mengikat daripada Petrus sendiri. Maka malaikat berkata, bangun, berdirilah, ikatlah pinggangmu, ikutlah aku. Maka mereka berjalan. Waktu mereka berjalan, pintu itu terbuka sendiri. Waktu mereka berjalan, kawal 1 tidak melihat mereka berjalan. Mereka berjalan lagi, kawal 2 tidak melihat mereka berjalan. Akhirnya mereka sampai di pintu gerbang besi, di mana itu yang memisahkan antara penjara dengan kebebasan, yaitu di satu kota itu sendiri. Akhirnya pintu itu terbuka sendiri. Dan waktu pintu terbuka sendiri, Petrus keluar. Waktu Petrus keluar, ternyata malaikat itu kemudian meninggalkan dia. Melalui kisah ini, ketekunan itu penting sekali. Maka Tuhan akan mengutus, yaitu malaikatnya. Bahkan Tuhan akan mendatangkan mujizatnya. Kuasanya akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapin. Jangan sampai kita ini meninggalkan ketekunan. Jangan sampai ketika ada masalah kita berdoa. Kalau nggak ada masalah kita nggak berdoa. Kita harus belajar membangun ketekunan. Di dalam sekolah juga sama pelajaran. Kalau kita cuma ujian atau ulangan kita belajar, maka itu namanya nggak tekun. Ketekunan itu berarti dia menyimak dengan baik. Waktu pelajaran, waktu juga pulang dia belajar juga. Bahkan terutama waktu ujian dia harus tekun membacanya. Supaya jangan sampai ada kalimat yang dia tidak sadar, yaitu yang bisa membuat dia mengambil keputusan yang salah. Ketekunan itu harus dimiliki orang percaya. Karena itu menjadi satu bagian dari doa-doa yang bisa didengar dan yang mendatangkan mujizat, mendatangkan kesembuhan, dan mengimpartasikan kuasa surga turun ke bumi. Di dalam pelayanan saya banyak tekun dan tekun berdoa, mendoakan jemaat-jemaat, mendoakan pekerja, gembala-gembala, dan saya terus mendoakan dengan tekun. Bahkan saya juga tekun di dalam doa Bapa kami. Selain saya mendoakan orang-orang kudus dan orang-orang yang melayani di gereja dan jemaat dan orang yang sakit, saya juga tekun di dalam doa Bapa kami. Karena itulah yang membuat saya menjadi kuat, karena saya punya hubungan dengan Tuhan. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Jadi
Saudara dikasih Tuhan, doa itu yang membuat kita terus berhubungan dengan Tuhan, dan dari situlah mengalir kuasa Tuhan, mengalir kasih dan kuasa dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai tidak berdoa. Satu ayat yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5, yaitu ayat 17, ayat yang tersingkat dari perjanjian baru. Ayat tersingkat dari perjanjian baru, yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ajarkan kepada kami untuk kami mempunyai karakter, sifat ketekunan dalam hidup kami, supaya kami boleh setiap saat senantiasa dan tetap berdoa kepada Tuhan. Kami tidak pernah meninggalkan komunikasi kami dengan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati, memberi kekuatan kepada umat-Mu saat ini yang mendengar, melihat daripada firman ini, supaya mereka terbangun, mereka mengalahkan segala kemalasannya menjadi satu ketekunan. Jikalau engkau punya masalah, persoalan, beban yang berat, keinginan yang ingin engkau dapatkan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jangan putus asa, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita menyerah, tetapi berserah kepada Tuhan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya penyakit, persoalan, atau sakit penyakit di bagian yang mana yang sakit, tumpangan tanganmu di bagian sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kasih Tuhan mengalir demi nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat. Dan Tuhan memberikan kepadamu berkat-berkat surgawi. Biar utusan Tuhan turun kepadamu melalui kasih-Nya yang luar biasa. Demi nama Yesus percayalah, terimalah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan konseling dan doa, silakan hubungin nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.